Shalom teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Zita. Gimana minggu lalu yang udah ikut PD? Luar biasa kan? Yang belum ikut jangan khawatir karena kita akan bahas pada hari ini juga. Teman-teman, aku mau undang teman-teman semua, boleh yuk buka Alkitabnya karena kita akan bahas dengan Alkitab. Pembacaan akan diambil dari kitab Matius 4 ayat 1 sampai 11. Oke, pada perikop ini kita mau membahas mengenai percobaan di padang gurun di mana Yesus dicobai oleh iblis. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Pada ayat yang kelima, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Kemudian Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Nah teman-teman, setelah baca bacaan Injil, menurut teman-teman gimana kita mengatasi kedagingan sih? Nah pada bacaan ini dimana Tuhan sedang berpuasa tapi ia dicobai iblis, dimana pada Matius 4 ayat yang ketiga iblis sendiri mengatakan, "Jika engkau anak Allah, ubahlah batu menjadi roti." Nah percobaan yang pertama ini mengenai kedagingan. Di sini Tuhan Yesus mau mengatakan kalau kita manusia nggak bisa lepas dari daging. Ya wajarlah karena kita masih manusia dan kita masih hidup di dunia ini. Dan dimana kita hidup di dunia ini ya kita banyak keinginan. Kita mau baju, kita mau shopping, kita mau makan, dan ada juga kebutuhan seksual yang kita harus penuhi. Tapi Tuhan mau kasih tahu kalau kita jangan hanya mementingkan keinginan jasmani aja, karena segalanya tentang dunia ini itu gak selamanya dan akan lenyap. Tuhan Yesus bilang pada ayat yang keempat nih, "Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kita harus melekat sama Tuhan itu sendiri. Ketika kita terikat dari dosa, kenapa kita gak bisa lepas dari dosa itu? Karena kita gak melekat sama Tuhan. Gimana caranya melekat dengan Tuhan? Yaitu baca firman-Nya, karena firman-Nya sudah menjadi daging, yaitu Yesus sendiri. Nah pada percobaan yang kedua ini mau ngomongin soal keangkuhan atau kesombongan manusia, dimana pada Matius 4 ayat 6 itu dibicarakan lagi kalau manusia itu sering jatuh pada dosa kesombongan. Ya mungkin kita tuh gak nyadar, mungkin kita pernah berpikir kalau gue nggak ikut PD, mungkin PD nggak akan berjalan sesuai yang seperti biasanya nih. Nah mungkin kita nggak menyadari kalau kita pernah sombong seperti itu. Atau mungkin kita pernah melakukan sesuatu hal yang kita tuh udah biasa, tapi ternyata kita mencapai hasil yang baik. Tapi kita bukannya malah rendah hati, malah jatuh ke dosa kesombongan. Nah pada poin ini Tuhan mau ingatkan ke kita kalau kita jangan mencobai Tuhan di atas kesombongan kita. Karena apa? Kita harus melawan kesombongan itu dengan kerendahan hati. Kita perlu ingat di balik kesuksesan kita itu banyak doa dari orang-orang di sekitar kita dan atas seizin Tuhan sendiri. Jadi jangan sombong. Dan pencobaan yang ketiga ada di Matius 4 ayat 9, di mana percobaan yang ketiga ini itu tentang penglihatan. Maka setan ini membawa Tuhan ke atas bukit untuk melihat segala sesuatu dan akan diberikannya semuanya kepada Tuhan. Dan ini kelemahan manusia berasal dari mata.
Percobaan yang ketiga ini mengingatkan agar kita nggak jatuh dengan mata. Pada ayat Matius berkata kalau kita nggak bisa mengabdi pada dua tuan, maka kita harus sembah Yesus saja, sebab hanya Tuhan yang patut kita sembah. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhan mencobai kita? Di sini kita mau bahas dua hal. Yang pertama, percobaan itu datang dari si jahat, di mana setan mencobai kita agar kita jatuh kepada dosa dan kita mengarahkan diri kita kepada neraka. Kecenderungan kita berbuat dosa dan nafsu yang tidak terarah, yang dimana juga mencobai kita sebagai akibat dari dosa asal yang mendorong kita mencari kesenangan yang semu dan berlebihan dari yang seharusnya. Kesenangan kita itu mencobai kita sendiri untuk mencari kemuliaan kita sendiri daripada kemuliaan Tuhan. Nah, inilah sekarang kita bisa pelajari nih, cara iblis tuh sekarang menarik banget. Mungkin dari teman-teman gak menyadarinya. Sekarang cara iblis tuh berbeda. Kalau iblis gak bisa buat kita santai, iblis bisa buat kita sibuk. Dengan kita sibuk, kita gak ada waktu istirahat, dan kita gak ada waktu untuk berdoa kepada Tuhan, untuk mencari Tuhan. Dan hal yang kedua adalah pengujian datangnya dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai, lebih tepatnya Tuhan menguji kita agar kita tidak terjatuh, tapi hanya untuk memberikan sesuatu yang lebih baik dengan maksud membuat kita menjadi lebih kudus. Semakin kita lulus dari pengujian-pengujian, kita akan semakin dewasa dan kita akan semakin bisa melihat, wah, Tuhan itu luar biasa ya. Dulu kayak gue susah banget ngadepin itu, tapi sekarang gue ada di titik ini. Nah, gimana sih cara melawan itu semua? Cara melawan itu semua ada di Efesus 6 ayat 14-18. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Oke, begitu saja hari ini. Semoga semuanya merasa terberkati. Kalau merasa terberkati, boleh ya share ke orang sekitar teman-teman, orang yang teman-teman kasihi, keluarga teman-teman, semuanya, agar mereka boleh merasakan berkat yang sama. Dan teman-teman, pertanyaan untuk renungan diri kita sendiri. Apa hal terberat dalam hidupmu yang telah atau sedang kamu alami kemarin atau saat ini? Dan apa yang akan atau sudah kamu lakukan untuk melewati hal tersebut? Begitu aja teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. See you and God bless you.